Ibu, di balik senyummu terukir ribuan doa. Ibu, engkau pelita di gelapnya dunia. Kasihmu tanpa batas, pelukanmu selalu ada. Bagaikan embun pagi menyegarkan jiwa. Tanganmu yang lembut menghapus air mata. Suaramu yang lembut menenangkan badai di dada. Engkau adalah cinta yang tak pernah pudar. Ibu, kau inspirasi dalam setiap nafas dan langkah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak? Semoga kalian selalu sehat dan bahagia. Pada video ini kita akan belajar tentang puisi. Adapun tujuan pembelajaran kita adalah memahami isi atau pesan dalam puisi, unsur-unsur puisi, cara membuat puisi, dan cara mendeklamasikannya. Kalian juga akan mempelajari majas metafora, simile, dan repetisi yang ada dalam puisi. Anak-anak, mari kita mengenal tentang puisi. Apa puisi itu? Puisi adalah karangan yang mengungkapkan pikiran dan perasaan penyairnya dengan mengutamakan keindahan kata-kata yang puitis terdiri atas larik dan bait. Puisi memiliki rima dan irama. Rima adalah pengulangan bunyi yang berselang baik dalam puisi maupun pada bagian akhir. Sedangkan irama adalah bunyi-bunyi yang berulang, teratur, dan variasi bunyi menimbulkan gerak yang hidup seperti air mengalir. Coba perhatikan bait puisi berikut. Pada bagian setiap baris disebut larik. Kumpulan larik akan menjadi sebuah bait. Yang digarisbawahi itu adalah rima. Unsur-unsur puisi terdiri atas larik, bait, rima, diksi atau pilihan kata, imaji yaitu penggambaran yang menggunakan panca indera manusia, dan majas atau gaya bahasa. Untuk mengetahui pemahaman kalian tentang unsur-unsur puisi, coba kerjakan latihan mengidentifikasi unsur dalam larik puisi. Bacalah puisi di samping, lalu identifikasikanlah unsur-unsur yang terkandung dalam puisi tersebut. Puisi diafan dan puisi prismatis. Perbedaan utama kedua puisi tersebut terletak pada cara mereka menyampaikan pesan dan emosi. Pada puisi diafan, isinya mudah dipahami, kalimat jelas dan merupakan percakapan sehari-hari. Sedangkan puisi prismatis, makna sulit dipahami, kalimat mengandung majas dan perlu ditafsirkan agar dapat dipahami pesan yang ada di dalamnya. Kedua puisi tersebut menawarkan kekayaan dan kedalaman dalam dunia puisi, memungkinkan penulis dan pembaca untuk mengeksplorasi emosi dan ide dari berbagai sudut pandang. Nah, sekarang bagaimana memahami isi atau pesan dalam puisi? Ada 5 langkah yang harus kalian lakukan, yaitu menemukan kata kunci di judul, menandai kata yang tidak dipahami, membayangkan kejadian dalam puisi, menandai kata yang sering digunakan, dan memperhatikan pemilihan diksinya. Perhatikan bait puisi berikut dan contoh pesan dalam puisi tersebut. Perbedaan majas metafora, simile, dan repetisi. Apa majas itu? Majas adalah gaya bahasa yang digunakan untuk memberi efek tertentu, untuk memperindah kata-kata, menimbulkan imajinasi, memberikan penekanan, atau menyampaikan makna yang lebih dalam melalui penggunaan kata secara kiasan atau tidak langsung. Majas metafora adalah majas yang digunakan untuk menunjukkan perbandingan yang tersirat atau tidak langsung antara suatu benda dengan benda atau antara orang dengan benda. Contoh,
Tulang punggung maksudnya penopang. Buah hati maksudnya anak kesayangan. Cendera mata maksudnya oleh-oleh. Tangan kanan maksudnya orang kepercayaan. Sampah masyarakat maksudnya orang yang tidak berguna. Majas simile adalah majas yang menunjukkan perbandingan eksplisit atau secara langsung dengan menggunakan kata-kata pembanding seperti bagaikan, laksana, bak, dan umpama. Contoh, matanya seperti bintang timur, bagai air di daun talas, bibirnya seperti delima merekah, kau bagaikan bintang di langit tengah malam, wajahnya bak bulan purnama. Majas repetisi adalah majas yang mengungkapkan pengulangan kata, frasa, atau klausa yang sama untuk mempertegas makna dari kalimat pengulangan seluruh kata atau bentuk lain yang diulang memiliki arti yang sama. Contoh, di mana bumi dipijak, di situ langit dijunjung. Di mana bumi dipijak, di situ hati berbunga. Di mana bumi dipijak, di situ langit menjadi saksi. Nah, anak-anak, sekarang baca dan temukan majas yang terkandung dalam puisi berikut. Ada dua cara menciptakan puisi, yaitu dengan metode 5 langkah dan inspirasi 3 kata. Cara menciptakan puisi dengan metode 5 langkah. Yang pertama, temukan satu hal yang paling mengesankan. Yang kedua, ingat-ingat hal yang membuat kalian terkesan. Yang ketiga, ingat perasaan kalian saat itu bagaimana. Yang keempat, gunakan majas untuk mengungkapkan kesan kalian tersebut. Dan yang terakhir, gunakan kata yang berkaitan dengan panca indera. Cara menciptakan puisi yang kedua adalah dengan inspirasi 3 kata, yaitu pilih 3 kata yang akan digunakan dalam puisi. Kemudian usahakan yang saling berkaitan dan mudah untuk disusun kata-katanya. Contoh 3 kata, hujan, ranting, dan awan. Kalimat puisi yang dibuat dari 3 kata ini adalah sebagai berikut. Masih tampak bekas hujan semalam, daun-daun jatuh, ranting-ranting patah, rumput dan tanah basah, awan di langit masih kelabu. Setelah kalian bisa menciptakan puisi, sekarang kita belajar mendeklamasikan puisi. Apa itu deklamasi? Deklamasi adalah salah satu cara membacakan puisi tanpa menggunakan teks puisi. Hal yang perlu diperhatikan dalam mendeklamasikan puisi adalah ekspresi wajah, lafal, intonasi, irama, dan gerak tubuh atau gestur. Adapun langkah mendeklamasikan puisi adalah memahami isi puisi, menentukan nuansa pembacaan puisi, berlatih mengucapkan kata-kata sulit, dan mengombinasikan ekspresi dan gerak tubuh. Terima kasih, selamat belajar, dan sampai jumpa.